Saya mengawali perenungan kita ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi SAW, dari sahabatnya yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi, law lam tadhnibu ladhahaba Allahu bikum wa jaa'a biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfiru lahum." Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, laulam tadnibu, kalau sekiranya kalian tidak berdosa atau sudah tidak ada lagi yang berdosa di muka bumi ini, lagahaballahu bikum, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggalkan kalian. Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan kalian dengan apa? Waja'a biqaumin yudhnibun, Allah gantikan dengan sekelompok umat yang berdosa. Kalau kalian sudah tidak berdosa lagi, Allah gantikan kalian dengan umat yang berdosa. Fayastaghfirunallah, lalu umat yang menggantikan kalian itu, yang berdosa itu, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fayaghfirullahu lahum, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa mereka. Dalam riwayat yang redaksinya berbeda, kurang lebih hampir sama ya redaksinya, dikatakan bahwa laula annakum tudnibuna la khalaqallahu khalqan yudhnibuna yaghfiru lahum, kalau sekiranya kalian tidak lagi berdosa dan tidak ada lagi orang yang berdosa di muka bumi ini, maka Allah akan ciptakan lagi makhluk yang lain, manusia yang lain yang dia berdosa, lalu Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini tidak mengajarkan kita untuk berdosa. Jangan disalah artikan kalau begitu Allah mau kalau kita berdosa terus, atau Allah sengaja mengajarkan kita untuk berdosa. Tetapi hadis ini memberikan penjelasan bagi kita bahwa dosa manusia atau manusia dengan dosa itu adalah sebuah keniscayaan, karena memang manusia itu tempatnya dosa. Manusia tempatnya melakukan pelanggaran-pelanggaran, khilaf, kesalahan, kedurhakaan. Itu niscaya bagi manusia. Itu adalah amalan-amalan yang menunjukkan bahwa dia adalah manusia. Dan Nabi SAW bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis ini, hadirin yang dimuliakan Allah, mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana tuntunan yang seharusnya dilakukan ketika kita melakukan dosa. Hadis ini mengajarkan itu, bahwa ketika Allah melihat tidak ada lagi yang berdosa, kalau sekiranya tidak ada lagi yang berdosa, Allah akan gantikan kita dengan manusia yang lain, yang baru, yang berdosa. Tetapi yang berdosa ini akan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Allah ampuni dosanya. Maknanya apa? Ini mengajarkan, menuntunkan kita tentang bagaimana sikap yang harus kita lakukan kalau kita berdosa. Kalau manusia sudah disadari kita banyak salah, maka sikapnya juga harus tepat. Jangan cuma meyakini manusia banyak salah, tapi sikapnya tidak mau dipertegas bahwa sikap orang-orang yang berdosa meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap orang-orang yang gemar dengan kesalahan adalah meminta maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga yang kita bisa tarik dari hadis yang mulia ini, bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita tentang bahaya besar ada pada upaya kita untuk meremehkan dosa-dosa yang kita lakukan. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, pernah suatu ketika Utsman bin Affan bercerita. Suatu ketika Utsman bin Affan bercerita dalam salah satu athar yang
Ada yang menganggap ini adalah athar yang sahih, ada yang menganggap ini adalah athar yang hasan. Beliau bercerita tentang dahulu ada seorang ahli ibadah yang rutinitasnya ke masjid, rutinitasnya memperlihatkan ibadah yang luar biasa. Tetapi ahli ibadah ini sangat dicintai oleh seorang pelacur, sangat disayangi oleh seorang pelacur, hingga suatu ketika pelacur ini mengutus, kalau dalam riwayat dikatakan mengutus pembantunya. Saya juga tidak tahu persis bagaimana pelacur dulu di zaman dahulu itu sampai punya pembantu, tapi dijelaskan dari riwayat ini bahwa pelacur ini mengutus pembantunya untuk menyampaikan pesan kepada ahli ibadah tadi. Sampaikan kepada ahli ibadah bahwa saya akan melakukan persaksian, panggilkan ahli ibadah itu ke rumah saya. Datanglah pembantu ini ke rumahnya ahli ibadah tadi, disampaikan hajatannya, dan berjalanlah mereka berdua ke rumah seorang pelacur tadi. Sesampainya di rumah, pembantunya mempersilahkan masuk ini ahli ibadah tadi ke dalam rumah. Begitu masuk, dikunci rumahnya. Pandangannya tertuju kepada seorang wanita yang cantik dengan pakaian yang tidak senonoh. Pelacur ini mengatakan sambil mendekati ahli ibadah ini, lalu di tangannya itu membawa satu bejana, satu tempat yang berisi minuman keras, dan di sisi yang lain adalah seorang bayi yang masih kecil. Kata pelacur ini, sesungguhnya saya tidak memanggilmu untuk sebuah persaksian, tetapi saya memanggilmu untuk agar supaya kita melakukan perzinahan. Kalau tidak, engkau pilih minuman keras ini, atau kalau tidak, pilihan yang ketiga, ya bayi ini harus kamu bunuh. Kalau tiga-tiganya tidak ada yang kamu pilih, saya akan teriak dan menganggap saya akan diperkosa oleh kamu. Coba lihat bagaimana sikap ahli ibadah ini. Dia mulai berpikir, kalau saya berzina, ini dosa besar. Zina dosa besar, melakukan pelanggaran besar di mata Allah. Tidak, saya tidak mau berzina. Kalau dia membunuh bayi, ini pembunuhan, dosa besar. Kalau saya membunuh, saya masuk kategori orang-orang yang melakukan pelanggaran dan dosa-dosa besar. Maka dia memilih yang paling ringan. Kalau begitu saya minum minuman keras saja deh. Saya minum minuman keras, tidak ada kaitan dengan orang lain. Kalau berzina, saya berdosa dan saya melakukan pelanggaran terhadap orang lain. Membunuh, saya melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Kalau saya minum minuman keras, saya berdosanya sederhana dan hanya saya sendiri. Lalu dijelaskan dalam kisah itu oleh Utsman bin Affan bahwa ketika orang ini memilih untuk meminum minuman keras, di saat beliau orang ini meminum minuman keras, kehilanganlah akal sehatnya yang menyebabkan dia melakukan perzinahan kepada wanita tadi dan membunuh si bayi tadi, karena akal sehatnya sudah tidak berfungsi lagi, sudah mabuk. Lalu Utsman bin Affan di akhir cerita ini mengatakan, fajtanibu al-khamra fa innaha wallahi la yajtami'u al-iman wa idmanu al-khamri illa la yushiku an yukhrija ahaduhuma sahibahu. Kata Utsman bin Affan di penghujung keterangannya atau kisahnya ini dikatakan bahwa jauhilah minuman keras, karena demi Allah tidak akan bergabung dalam satu jiwa manusia iman dan cinta atau candu terhadap minuman keras, melainkan salah satu di antara keduanya akan meninggalkan satu jiwa itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kisah ini banyak digunakan, banyak dijelaskan ketika menjelaskan tentang khamar. Tetapi saya ingin mendekatkan penjelasan kita ini dengan bagaimana bahayanya meremehkan sebuah dosa, bahwa pelanggaran, kemaksiatan, dosa di mata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita salah menilainya, lalu kemudian menganggap ada dosa yang sederhana, yang tidak masalah deh saya lakukan itu, maka di situ menjadi awal malapetaka kehidupan kita. Seperti seorang ahli ibadah tadi itu,
yang menimbang-nimbang mana dosa yang besar, mana yang kecil. Saya lakukan yang kecil saja deh, sehingga pada akhirnya kelakuannya terhadap dosa kecil ini menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya, lalu melakukan pelanggaran terhadap dosa-dosa besar yang tadinya dibuat menjadi pilihan di hadapannya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah.